Saya percaya bahwa sungguh-sungguh bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang menjadi kendala dalam hidup saudara, Tuhan tahu dan Tuhan mau dan Tuhan sanggup menjawab. Amin. Dan saudara terkasih, selalu visi daripada gereja ini yaitu membangun jemaat yang relevan, yaitu yang memenuhi apa yang dibutuhkan di dalam kehidupan ini yang berpusat kepada Kristus. Dan saya juga mau membangun satu keluarga JC Fam yang sehat, sehingga kita boleh saling mengasihi, bukan saling melihat kekurangan dan menghakimi satu dengan lainnya. Karena itulah hati Yesus Kristus yang mau diajarkan kepada kita dan diimpartasikan. Bahwa apapun latar belakang kita, perbedaan satu dengan lainnya, mari kita melihat dengan dasar cinta dan kasih. Karena firman Tuhan bilang kasih mengalahkan segala-galanya. Setuju katakan amin. Nah, saudara terkasih, hari ini ada satu khotbah yang luar biasa yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita semua. Dengan tema bottom up. Dengan tema sekali lagi bottom up. Karena setiap kita akan menghadapi apa yang saya mau bagikan hari ini. Bottom up yaitu dari bawah, dari titik paling bawah, bisa kembali lagi naik. Dalam segala hal nanti saudara akan belajar. Dari kitab Yunus 2 ayat 1 sampai 10 nanti kita akan kupas satu persatu. Ada istilah, saya minta 2 bola. Ada istilah yang dipakai oleh seseorang yang sangat terkenal, George Patton. Saudara kan lihat bola ini. Apa bedanya saudara? Lihat bola ini. Dengan kekuatan yang sama dibandingkan ini. Dengan kekuatan yang sama. George Patton pernah berkata demikian. Kalau Anda mau mendefinisikan sukses, adalah how high you bounce when you hit bottom. Itulah sukses. Seberapa tinggi Anda akan terpental kembali saat mencapai titik terbawah. Kalau saudara seperti ini ya melempem, nggak bangkit lagi, dibandingkan saudara dihajar dengan masalah, tapi melambung semakin kencang masalahnya semakin tinggi. Semakin besar lagi masalahnya, semakin melambung tinggi. Itu bicara mengenai kesuksesan. Artinya General Patton mengingatkan kita semua. Saudara dan saya, setiap kita akan mengalami yang namanya titik terendah di dalam hidup. Karena hidup ini akan grafiknya naik turun. Tidak ada orang sehebat-hebatnya orang berselancar, mau di atas terus, coba berupaya ada di peak of the mountain, dan terus dari dulu sampai menghembuskan nafas yang terakhir terus di atas, nggak ada masalah, nggak ada pergumulan, semua everything is good, haleluya. Nggak ada. Nggak tahu, mungkin ada pengecualian di tempat ini. Apa kabar Kenny? Kaget lihat kamu, tiba-tiba muncul out of nowhere. We miss you so much. Kenny Jafar anyway adalah announcer dari Prambors yang nomor 1 nowadays gitu. Siapa sih yang gak tahu Kenny Jafar? Karena dia kalau di mobil selalu dengerin, selalu Prambors. Dan walaupun kadang-kadang siaran ulangan, Kenny pokoknya suaranya ciri khasnya, amazing. Jadi generasi-generasi yang sekarang kayaknya kalau lagi bukan Kenny kayaknya kurang oke banget. So happy to see you again. Ya banyak membantu pelayanan luar biasa sekali. Apalagi waktu di youth dan sekarang doing very well. Ya kalau nggak salah tahun depan rencananya mau menikah ya kalau salah. Ya. Lucunya nih ya, dengerin di Prambors katanya, kalau Kenny ini malah nggak suka katanya cowok deketin dia. Ya di Prambors ceritanya, malah dia harus deketin cowok. Katanya kalau cowok yang ngedeketin dia hilang feeling. Jadi harus dia yang ngejar cowok. Wow luar biasa banget. Ini ada wanita-wanita masa kini. Pak Rizal, apa kabar? Glad to see you here. Always it's a great blessing to see you worshiping with your wife. Amazing. Saudara terkasih,
Again, you may hit bottom when you make wrong. Saudara ada di bawah bisa karena keputusan yang salah yang saudara ambil, perilaku yang salah, atau juga saudara gak buat kesalahan, tapi karena keputusan-keputusan orang, karena orang lain yang melakukan kesalahan, saudara bisa terpuruk. Atau nggak ada apa-apa, saudara bisa jatuh di bawah. Nggak salah orang lain, nggak salah saudara juga. Bahkan kegagalan itu bisa membuat saudara stres dan depresi. Kegagalan apa sih Pastor Ed? Ya uang terutama. Apalagi dalam masa epidemik ini, COVID-19. Bisnis saudara, profesi saudara. Kemarin saya dengerin Prambos tuh lagi jalan tuh, nggak tahu dia lagi siapa tuh lagi, pokoknya ngomongnya Inggris terus lagi mewawancarai salah satu penyanyi dari luar negeri tuh Ken. Terus dia mau kolaborasi sama penyanyi Indonesia, siapa sih tuh? Tapi announcernya Inggrisnya sih belepotan sih, cuman nekat juga tuh ngomongnya. Terus ditanya kalau misalnya si COVID-19 jadi manusia nih, si COVID-19 jadi manusia, kamu gimana perilaku kamu? Terus dia bilang, I will kill him. Atau kasih suntik mati. Kenapa? I hate it. COVID-19 itu bikin susah. Atau juga mungkin kesehatan saudara. Salah satu teman baik saya, anaknya baru umur 19 tahun, diperiksa ke dokter tulang karena ada masalah, suka sakit punggung, ternyata skoliosis yang cukup parah. Dan harus menjalankan operasi lebih dari 15 jam. Dan sekarang lagi baru belajar jalan. Dan depresi atau kadang-kadang saudara kesepian. Itu adalah masalah yang bisa terjadi dalam hidup saudara. You feel alone. Dan waktu saudara lihat kanan dan kiri tanpa saudara sadari, you already hit bottom. Saudara udah di bawah, terpuruk. Whether you realize it or not. Atau saudara mau denial, kalau orang tanya, apa kabar kamu? Oh, I'm fine, baik-baik. Are you really fine? Sebenarnya sungguh-sungguh fine atau cuman it default answer? Kan biasa kan gitu kan, orang kayak udah punya template-nya kalau orang nanya, oh oke, baik. Tapi di dalam hati, dengarkan baik-baik. Everybody goes through it at some time or another. Everybody hits bottom. Masalahnya adalah how do you bounce back when you hit bottom? Ini yang mau kita bahas. Bagaimana saudara bisa bangkit kembali pada saat saudara di bawah. Mungkin hari ini saudara berkata, I'm fine Pastor Ed. Khotbahnya kayaknya nggak untuk saya nih. Atau yang di rumah bilang ke saya oke-oke aja. Ya oke hari ini. Ingat nggak tadi saya bilang? Kalau kita oke hari ini, kita nggak selalu di atas loh. Baik kesehatan kita, keuangan kita, segala sesuatu. Bisa-bisa hari ini oke, besok nggak oke. Nah hari ini kita akan belajar saudara. Dari seseorang yang punya pengalaman yang luar biasa. Yang terpuruknya sangat amat terpuruk. Tapi orang ini bisa bangkit kembali. Dia bisa kontrol emosinya. Kenapa kalau dia nggak bisa kontrol emosinya, dia marah sama Tuhan, dia marah dengan kehidupan. Yang ada dia semakin terpuruk dan tidak akan pernah bangkit lagi. Dan orang ini tidak lain adalah Yunus. Saudara siap belajar sesuatu pada hari ini? Amin. Oke, kita berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Haleluya. Oke, yang pertama saudara, how do you bounce back when you hit bottom? Yang pertama merendahkan hati dan berseru kepada Tuhan. Dalam Yunus 2 ayat 1 dikatakan berdoalah Yunus kepada Tuhan di dalam perut ikan. You know, one of the reasons God so often send us to the bottom is to humble us. Karena orang yang sombong, orang yang angkuh, saudara mungkin saudara kenal orang seperti itu. Atau jangan-jangan saudara di luar. Orang yang angkuh akan pasti look down to people. Ngerendahin orang, ngerendahin segala sesuatu, barang yang kita pakai. Nggak pernah bisa look up. Nah contohnya Yunus. Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. He gazed his eyes away from God.
Dia nggak mau lihat Tuhan, dia nggak mau dengar apa yang maunya Tuhan. Dia pergi aja ke Tarsis. Kenapa? Sombong. Benar nggak? Tuhan minta ke satu tempat, dia bertolak belakang ke tempat yang berbeda. Begitu sombongnya sampai waktu dia naik kapal, Tuhan kasih badai, Tuhan kasih teguran, sampai kapten kapalnya tahu ini nggak mungkin nih badai seperti ini. Saya udah pengalaman luar biasa, nggak pernah. Ini pasti ada seseorang yang berdosa di kapal ini. Di Alkitab bicara seperti itu. Dan Yunus, dia tahu dia yang bersalah kan. Dia turun ke dalam kapal, dia tidur aja, dia berharap ya udah deh mati sekalian deh sama semua yang ada di dalam kapal ini mati. Sombong saudara. He gave his eyes of faith away from the Lord. Padahal Tuhan punya rencana yang lain. Akhirnya Tuhan kirim ikan, gak dibilang ikan paus sih, tapi ikan yang cukup besar menurut saya pada saat waktu itu. Sehingga Yunus ada di dalam perut ikan. Perut ikan itu di testamentnya, di ususnya. Perut ikan selama 3 hari saudara. Dan dalam waktu 3 hari akhirnya praise the Lord. Akhirnya Yunus melakukan poin yang pertama. Then Jonas prayed to the Lord his God from the fish bellies. Di dalam perut ikan saya nggak tahu. Is there any space for Jonah untuk berlutut di dalam perut ikan? Saya nggak tahu apakah ada tempat. Karena kan di dalam usus ya saudara. Usus itu kan mengikat gitu ya. Saya nggak tahu apakah dia bisa berlutut. Apakah di dalam keadaan usus begitu tiduran begitu dia berdoa. I don't know. Tapi yang pasti firman Tuhan bilang. Dia berseru mencari wajah Tuhan. When he hits bottom. Lihat. Waktu dia ada di bawah baru he looks up to Jesus. When he hits bottom, baru. Kenapa? Kita ini tinggal dalam waktu yang sama, jam yang sama. Benar kak Yunus? Yunus. Jadi Yunus lagi. Julius. 1 hari berapa jam? 24 jam. Brother Rocky 1 hari sama kan? Dani? 24 atau 25? Sama kan? 1 minggu berapa hari? Brother Victor? 7 hari, oke. Nathan, kepala sekolah, 7 hari, sama. Dan kita punya kegiatan aktivitas dari pagi, baik ibu rumah tangga, ada yang ngepel, serika, masak, kerja, bisnis, ngurusin anak. Tahu-tahu udah sampai malam, capek. Capek. Mau doa udah nggak punya energi, benar nggak? Terus waktu doa, Tuhan udah deh berkati aku Tuhan. Berkati seluruh isi rumahku. Amin. Udah, that's it. We have no time to pray, to look up, to give thanks. Makanya kenapa saya selalu encourage jemaat untuk datang sebelum ibadah dimulai. Karena sama. Kita bilang, aduh gak ada waktu, sibuk pastor. Udah untung saya ke gereja. Bukan sibuk atau tidak, itu urusan mau atau tidak kita mengatur dan datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sekarang kapan waktunya untuk waktu berdoa? When do you find time to pray? Kapan waktunya? Tadi Sister Lasmi cerita, selalu datang di awal, kasihan hujan-hujan sampai basah. Terus sampai saya kasih roti, ya, saya kasih minum. Saya bilang itu yang datang awal dapat blessing luar biasa. Saya layanin loh, ya udah naik ke atas, saya turun lagi, saya layanin. Senang saya melihat orang-orang yang excited. Kapan waktu untuk bisa berdoa? Nih waktunya. When troubles grind your life to a halt. When you become desperate to figure out what to do, suddenly you find time to pray. Waktu masalah itu mengulak hidup saudara, kayak ngulak sambal tau kan? Yang gak ada waktu tadinya tuh, langsung ada waktu. Gak usah disuruh-suruh. Kenapa? Ya saya tahu tuh ada banyak orang-orang gitu yang jemaat-jemaat yang kalau datang pastor tahu nih pasti ini udah lagi ada masalah nih baru datang. Kalau lagi gak ada masalah lupa. Ngajakin makan gado-gado aja gak pernah.
Waktu lagi sakit, udah nggak tahu lagi dokter udah angkat tangan, keuangan saudara angkat tangan nggak tahu mau bayar apa, then you have time to pray. Waktu saudara lagi menuai karena ketidaktaatan saudara, menuai karena perilaku saudara yang buruk, sehingga saudara menuai hal yang buruk, sehingga saudara mengalami stres, depresi, yang tadinya sombong, gak ada waktu, tiba-tiba all of a sudden punya waktu. Apalagi waktu iblis bilang gini, kamu tahu kan keadaan kamu sekarang? Tahu kan? Semua udah ninggalin kamu, keuangan tinggalin kamu, kerjaan, usaha, kesehatan udah tinggalin kamu. Udah, you have no more future. Hidup kamu akan terpuruk. Emang kamu dasar pecundang sih? Nah, iblis dengar gitu. Saudara semakin shivering. Aduh, antara hidup dan mati kan? Hidup, tapi sebenarnya rohnya udah mati. Semangat udah mati. Tiba-tiba you have time to pray loh. Kenapa? Karena kalau saudara sedang hit bottom, jangan lagi pakai alasan-alasan begini. Tuhan kenapa sih? Tuhan jahat banget sih. Where are you now Lord? Kemana Tuhan? Why you're so mean to me? Terus nyalain Tuhan, nyalain keadaan. Kan orang suka begitu kan. When you hit bottoms. Nggak ada waktunya lagi untuk mengeraskan hati. Mau ngapain lagi? Udah di bawah, masih sombong, masih mau mengeraskan hati. Sekarang balik lagi ke Alkitab ya. Kalau Yunus di dalam perut ikan seperti itu, dan kemudian duduk terus ngomong ngedumel, marah. Tuhan, mana Tuhan? Tuhan jahat banget ya. Marah nih sama Tuhan. Tuhan, begitu kamu punya reaksi kamu. Coba 3 hari kan dia dalam perut ikan. Coba 7 hari. Coba 30 hari. Saudara tahu kan di dalam usus itu ada cairan yang membuat kalau saudara makan daging apapun hancur saudara. Sehingga yang keras hancur di usus keluarnya kan nggak seperti sekeras waktu saudara makan. Kalau saudara di dalam perut ikan sama 30 hari saudara jadi apa? Jadi tape saudara. Jadi kalau saudara ngedumel, ngomel, bukannya datang bersyukur malah nyalain Tuhan. Hidup saudara jadi tape. Sebenarnya when you hit bottom, you need to look up to God. Cari Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Percaya kok, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Percaya Tuhan akan mensandingkan telinganya. Jerry Lewis ini dari kecil, dia dari keluarga Kristen, sekolah Kristen. Waktu dia menjadi reporter CNN yang sangat terkenal, dia mendapatkan penghargaan luar biasa, banyak penghargaan. Dan akhirnya membuat dia gak ada waktu untuk Tuhan. Gak ada. Kadang-kadang kita terjebak loh dengan profesi kita. Padahal kita tuh waktu mau bekerja kita tanya Tuhan loh. Kita minta Tuhan kasih pekerjaan yang baik. Akhirnya di tahun 1983 dia mendapatkan satu tugas untuk meliput peperangan yang ada kalau gak salah di Irak. Itu peperangan yang sangat mengerikan sekali. Tapi buat dia karena dia memang seorang reporter yang punya jiwa adventures. Kalau ada kayak gitu adalah sesuatu yang to challenge him, to excite him. Dan pada waktu dia lagi makan, enak-enak tiba-tiba dari belakang ada yang membekap dia. Ikat tangannya, diseret. Sambil ditendang semua. Dia dibawa, dimasukin ke dalam mobil, diturunkan dari mobil, dilempar begitu saja. Terus kemudian apa yang dilakukan? Dipukul, bang, dapat cucuran. Disiram air, di-strom. Gak bisa lihat apa-apa. Lemes. 2 hari gak makan, gak minum. Dipukul lagi, dihajar lagi. Disetrom lagi. Tiap hari saudara, dia gak tahu. Apakah dia akan hidup besokannya. Terus dia berdoa. Doanya begini, unik dia bilang. Tuhan, ampuni mereka. Karena mereka inilah yang membawa aku kembali mencari wajah-Mu. Karena sebelumnya aku gak punya waktu untuk Tuhan. Jangan sampai begitu dulu kan hidup saudara. Harus hit bottom baru cari Tuhan. Seringkali kita seperti itu. Many times it's only when you hit bottom then you really start to look up and turn to God. Padahal udah dengar, nanti kalau udah baik lagi,
lupa lagi. Kalau lagi ada masalah, baru datang lagi. Kalau uang lagi enak-enak semua, bagus semua, lupa lagi. Kayak anak kecil, saudara. Tapi saya mau saudara bisa bertumbuh hari waktu, lepas waktu semakin dewasa dalam Tuhan. Saudara di atas, saudara bersyukur. Dalam segala hal, saudara cari wajah Tuhan. Karena semua yang saudara miliki, itu semua titipan dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lihat saudara di dalam Mazmur 116 ayat 3-4. Yuk baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tali-tali maut telah melilit aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami apa? Kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Salah satu saudara bisa mantul balik lagi pada saat saudara merendahkan hati dan berseru kepada Tuhan. Amin. Oke, yang pertama. Yang kedua belajar untuk memahami kehendak Tuhan. Orang ini ya, makanya saya gak suka membangun jemaat yang suka gampang menghakimi orang. Gampang melihat satu kesalahan dan fokus kepada kesalahan tersebut. Yunus kalau dia mau tahu, dia harus tahu dulu duduk perkaranya. Benar. Maka kenapa ada persidangan? Karena di dalam persidangan permasalahan yang kelihatannya sederhana, orang ini dituduh salah. Belum tentu salah loh. Di dalam persidangan dibuka semuanya. Dilihat dari setiap sudut. Didengar. Bukan hanya dari satu sisi, tapi dari seluruh. Karena daripada itu poin kedua, belajar untuk memahami bukan apa yang kita mau, tapi kehendak Tuhan secara keseluruhan. Abraham Lincoln pernah sebel banget sama staffnya yang ngeyel banget. Yang selalu ngerasa benar. Oke, dia bilang, ini true story, dia bilang gini. Oke, saya mau tanya sama kamu. Saya tanya sama saudara juga. Sapi yang ada, kakinya ada berapa saudara? 4. Gak susah kan? Sapi itu ada buntut. Kalau buntut sapi itu kita sebut kaki, maka sapi itu kakinya kan jadi berapa saudara? 5. Salah, tetap 4. Kenapa? Bukan karena kita menyebut buntut sapi itu kaki, terus tiba-tiba kakinya jadi 5. Kaki tetap 4. Karena daripada itu waktu kita berdoa, kita bukan berdoa apa yang kita mau dan apa yang kita minta, tapi kita berdoa untuk bisa memahami kenapa ya Tuhan saya seperti ini. Gitu loh, ngerti gak saudara? Kan kalau kan kita doa gini, Tuhan ya tuh saya kadang gini, tolong uang saya dong Tuhan, tolong bantuin. Kita doa dulu Tuhan kenapa ya, supaya saya tahu dulu duduk perkaranya. Kalau sudah gak tahu duduk perkaranya sulit saudara. Saya kasih contoh kayak misalnya yang wanita pelacur. Saya minta batu-batu, coba kasih. Ada wanita pelacur yang ketahuan melacur dan di dalam hukum Taurat pada saat itu ya harus mengalami hukuman. Dan orang-orang Farisi yang ada di situ udah siap. Tuh ada wanitanya tuh di situ ya, depan sini. Anggap ya saudara. Ini orang-orang Farisi udah siap melempar batu nih. Batu beneran. Batu beneran bro. Ya. Yesus ada di situ. Yesus ngeliatin. Yesus bilang, hey, ada gak sih di antara kalian yang gak pernah buat dosa? Dosa apa aja? Sampai kalian tuh mau merajam wanita ini dengan batu. Ada gak? Ini orang Farisi. Mereka mikir. Nggak ada satupun yang tidak berdosa. Akhirnya satu persatu batunya ditaruh. Nggak jadi. Kalau Yesus hanya lihat cuma satu sisi, oh iya pelacur. Udah lempar. Kalau bisa kasih dong 2 batu, saya juga mau ikut lempar. Nih ya, misalnya kayak gini. Tuh. Saudara saya mau kasih bayangin ya. Kalau saudara di situ, wanita kena batu yang keras begitu. Kena di kepala, pecahkan. Belum kepala, badannya gitu. Sama juga dengan kitab Yunus. Lihat garis besarnya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, di manakah saya?
Yunus bertanya, di manakah saya? Karena dia membandingkan di ayat kedua. Itu sesuatu yang menarik. Di ayat kedua dia di dalam perut ikan, tapi dia bilang seperti di tengah-tengah dunia orang mati katanya. Berarti dia sangat amat terpuruk dalam keadaannya. Bahkan di ayat 5 dikatakan segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Dia ada di bawah, he's at the bottom and he is not done yet. I'm down, but I'm not quit. Kalau saudara di bawah, jangan pernah saudara berkata, ya hidup saya udah deh, I'm finished. Enggak, jangan pernah. Never say that. Saudara boleh berkata, yes maybe I'm on the bottom. Saya mungkin ada di bawah. Tapi hidup saya belum selesai. Karena saya percaya bersama dengan Tuhan, saya dapat melambung lebih tinggi lagi. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oh, lebih semangat lagi buat Tuhan Yesus. Terus Yunus tanya lagi, bagaimana saya bisa sampai di sana? Kan dia harus lihat grand picture-nya, benar gak saudara? Makanya jadi jemaat saya senang untuk mengajarkan saudara tuh gak yang short minded. Yang apa-apa cuman ngeliatnya, zoom out dong. Jangan zoom in terus. Nanti saudara melebihi Yesus loh. Which is impossible. Ditanya bagaimana saya bisa di sana? Dia bilang, telah kau lempar aku ke tempat yang dalam. Yunus menyadari Tuhan yang melempar Yunus. Tuhan melempar Yunus sampai di dasar kehidupannya. Untuk apa? Supaya Yunus belajar untuk memikir lebih baik lagi. Dan bisa dapat kesempatan hidup yang lebih baik. Karena kalau di atas kadang-kadang dia gak bisa lihat ke atas. Lihatnya ke bawah terus. Tuhan kadang-kadang membawa kita. God brought me here. Bukan untuk menghancurkan hidup saudara. Tapi to help you. Terus apa yang harus saudara lakukan? Wow, saya suka banget. Di ayat keempat dia bilang, mungkin aku akan memandang lagi bait-Mu. Yes, I will look again towards your holy temple. Kembali ke bait Allah. Ayat 7, I remember the Lord. Teringatlah aku kepada Tuhan. Dan ayat ke-9, I will sacrifice to you with the voice of thanksgiving. I will pay what I have vowed. Saya akan berkorban. Apa nasarku aku akan bayar. Bukan hanya mengingat Tuhan. Not only remembering the Lord. Tapi kembali lagi ke bait Allah. Karena bait Allah pada saat itu adalah the focus of His presence. Kalau saat ini kan hadirat Tuhan ada di mana-mana. Bahkan di dalam tubuh kita. Wherever you are. But the focal point of the God's presence is at the temple of God. Kalau bahasa sederhananya repentance. Bertobat. Kalau saudara mau bounce back. Saudara bukan hanya kembali mengingat kepada Tuhan waktu di bawah. Tapi you move towards God's direction. Kenapa? Karena at the bottom waktu di bawah is all dark. Gelap. Next slide. You cannot see anything. Benar gak? Gak ada jalan keluar, gak ada apa-apa. Tapi saudara berkata, I'm down but I'm not out. Saya mungkin di bawah tapi saya belum finish. I may be at the bottom. But this is not a place to quit. But it's a place to learn courage, patience, persistence. Get the bigger picture. Yuk belajar untuk melihat yang lebih besar lagi. Ingat Tuhan tidak membawa saudara ke bawah untuk menghancurkan saudara. Ingat kalau saudara sebagai anak Tuhan. Siapa yang percaya saudara anak Tuhan, angkat tangan saudara. If you're a child of God, nothing's happened in your life. That is coincidence. Gak ada yang kebetulan. Slide-nya ada. Tidak ada yang kebetulan. Semua ada dalam rencana Tuhan. Lakukan apa yang Yunus lakukan. Ingat Tuhan kasih kesempatan Yunus ada di bawah.
Supaya apa? Yunus change direction. Kalau enggak dia tuh maunya aja ke Tarsis, maunya dia terserah, maunya dia terserah. Tuhan bawa dia ke dalam perut ikan itu. Supaya apa? Dia bisa change directions and look up. Not just looking down. Pertobatan bukan hanya perubahan hati, tapi perubahan direction. That's what we call repentance. Turn to Him. Berpalinglah kepada wajah Tuhan. When you are in deepest, darkest moment of your life, ingat Jesus walks with you. Tuhan berjalan bersama dengan saudara. Keratin booms. Are you excited? Amin. Saudara excited? Kita belajar sama-sama semuanya. Bukannya saya guru loh di sini. I'm the same with you all. Sama. Saya sama saudara. Keratin booms, seorang pengkhotbah penginjil yang luar biasa, berkata gini. Saudara pernah naik kereta api? Sis pernah naik kereta api? Pernah kan semua? Kalau Jakarta Bandung ya, kan ada satu fase masuk terowongan. Jadi kalau siang-siang terang tuh waktu masuk terowongan kan gelap. Kalau masuk terowongan yang gelap, panjang gitu ya, ada rasa pengen keluar nggak? Keluar nih, nanti nampak-nampak tiba-tiba di ujung terowongan masuk jurang gitu, lompat dari jendela gitu. Hah? Ya bro, enggak ya? Tetap stay kan nih. Kenapa? Kita percaya sama engineer, kita percaya sama kereta apinya. Walaupun terowongannya panjang. Waktu saya dari Paris ke Belanda, itu lagi siang-siang enak-enak masuk terowongan panjang. Hampir setengah jam. Gelap banget semua. Terus apakah saya bilang sama pastor, kita keluar yuk. Nanti jangan-jangan keretanya keluar-keluar masuk ke laut lagi. Enggak, kita stay in the train. Why? Karena kita percaya sama kereta apinya. Kalau saudara berjalan sama Tuhan, lagi ada masalah, masa saudara quit sih? Jesus walk with you. Jesus holding your hand. Seperti khotbah saya sebelumnya, I will be there. Kita akan sampai ke tujuan dengan selamat bersama dengan Tuhan. Wow, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang terakhir, I have 1.5 minutes. Percaya bahwa Tuhan dapat dan mau. Percaya bahwa Tuhan dapat dan mau. Akhirnya Tuhan kirim ikan. Nggak tahu ikan paus tapi bentuknya. Sudah tahu ikan ini. Ikan paus yang paling besar itu mampu untuk, saudara tahu nggak? Masuk di dalam kedalaman 3.000 meter. Saudara tahu 3.000 meter berapa kilo? 3 kilometer ke dalam. Selama 2 jam. Tidak ada kapal selam scuba diving yang bisa turun 3 kilometer saudara ke dalam. Artinya waktu Yunus ada dalam perut ikan itu, siapa yang mau nolong? Nggak ada, apalagi zaman waktu itu. It is impossible. Kecuali satu, dia tahu yang bisa menolong dia untuk dia bisa melihat lagi hari esok. Di ayat ke-10 lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Wah. Remember this. Saudara dan saya nggak bisa menolong diri saudara dan saya. Only Jesus can help us. Amin saudara. Senang kalau yang bilang amin. Ada orang ini di pesawat, pendeta duduk sama orang di sampingnya pas waktu naik take off. Dia gemeteran tangannya, waduh, udah gemeteran. Terus kemudian pendeta nanya, kenapa? Are you nervous? Iya, kenapa sih takut? Dia bilang katanya. Iya, karena ada satu peribahasa berkata, whatever goes up must go down. Apa yang naik pasti akan jatuh. Jadi dia udah tahu pasti akan jatuh. Akhirnya pendeta itu cerita mengenai Jesus Christ, karena dia belum terima Yesus. Terus akhirnya dia bilang di end of the conversation, kamu ngerti sekarang? Ya saya ngerti. Ngerti apa? Bahwa if I go down, I will able to go up again. Kalau saya jatuh, saya percaya saya bisa naik lagi. Wow. Oh, lebih semangat lagi dong tepuk tangannya. Saya minta terakhir. Miko coba maju ke depan sini. Duduk di bawah. Ini ilustrasi yang menurut saya is very nice. Orang ini jatuh.
Jatuh nggak bersila, jatuh di dalam sumur lah kayak gitu lah. Jatuh kesakitan dong, tiduran sakit. Okay. Ya, saya nggak hafal urutannya, saya harus bawa ya. Seorang konselor datang melihat orang yang jatuh, dia akan bilang begini. Saya rasakan sakit kamu. Udah tinggal. Okay. Seorang college professor waktu lihat yang jatuh, dia bilang gini. Ya logika banget sih kalau orang jatuh gitu, bisa aja jatuh, ya udah tinggal. Yang ketiga, politician. Waktu lihat yang jatuh, langsung dia telepon, bikin panitia khusus untuk menolong orang yang jatuh, tapi dia nggak nolong. Yang ketiga, orang Farisi. Nah jatuh, dosa sih hidupnya, rasain lo, nggak tolong. News reporter, lihat, wow, saya akan bikin eksklusif cerita tentang kejatuhan kamu di sini. Tinggalin. Dari bagian pajak, lihat yang jatuh, ini orang jatuh bayar pajak kan ya? Tinggalin. Penginjil TV. Makanya bertobat sekarang, bertobat. Tobat, nggak nolong, enggak. Orang yang optimis bilang, sebenarnya ini bisa jadi lebih buruk loh. Tapi puji Tuhan, tapi nggak tolong. Yang terakhir orang yang pesimis bilang, kamu bentar lagi mati, ya udah. Tapi Yesus lewat, nggak ngomong A, B, Z, nggak suka menghakimi. Yesus nggak menghakimi saudara, nggak ngomong A, B, Z. Tapi kalau saudara berseru, dia pick up your hand, and dia bisa bangkitkan saudara kembali, bottoms up, and with God, nothing is impossible. God bless you. Tuhan Yesus berkati saudara. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.